Allahumma sholli ala Muhammad. Amal yang tidak putus, siapa yang rugi? Yang menutup hatinya. Hatinya tertutup karena awalnya menutup kupingnya. Makanya ojo pura-pura budek, pura-pura tuli, nanti ditulikan temenan. Bukan cuma kupingnya yang tuli, sampai hati-hatinya malah ditulikan oleh Allah. Na'udzubillah. Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu astaghfir min kulli dhanbin wa nurun dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syadi wa salli wa sallim ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar nudambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatillah wa kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru sayu'lamuna Qul lilladzina kafaru satulabuna wa tusaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, lan tughni anhum, tidak akan mengkayakan, anhum atas mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'an, dari Allah sesuatu apapun, wa ulaika hum, dan mereka itulah hum
kelompok golongan waqudun nar yang menjadi ud itu menjadi apa itu? Bahan bakarnya api neraka. Jadi orang kafir itu besok di yaumil kiamah menjadi bahan bakarnya api neraka. Bahan bakarnya api neraka itu dari dua hal. Yang pertama dari bangsa manusia, yang kedua dari batu. Dari apa bahan bakarnya? Yang pertama dari bangsa manusia, yang kedua dari batu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Udah jelas ya. Jadi yang menjadi bahan bakarnya api neraka besok adalah manusia, yaitu orang kafir dan batu. Maksudnya apa? Orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, sehingga hatinya bukan hanya membatu, tapi hatinya sudah membaca. Bukan sekedar membatu, tapi sudah membaca. Gak bisa merubah siapapun, tidak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Emoh terhadap petunjuk, emoh terhadap sarannya, emoh terhadap kritikan yang membangun, tidak mau dinasihati, tidak mau diberi anjuran, tidak mau. Besok orang yang tidak mau, yang menutup hatinya, yang mengcover hatinya dari petunjuk Allah, besok akan dijadikan oleh Allah bahan dasarnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa sampai membaca? Kok sampai bisa membantu? Awalnya seperti apa? Dikasih nasihat, aras-arasan, malas-malasan, lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Mas, sholat kok mas? Si main HP. Sudah iqomah, udah males. Terus ini nabubuin sama setan. Mas, sholat mas, aku sibuk kerja. Kerja kan juga wajib. Kerja wajib enggak? Kita ini harus tahu diri. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Katanya sami'na wa ata'na, katanya ghufranaka, tapi kok tidak menggubris panggilannya Allah. Sudah diadani, sudah dipuji-pujian, sudah dikomati, kok masih tambeng. Diadani, dikomati, dipuji-pujian, kok masih tambeng. Jangan sampai kupingnya kita itu mendal tak kala dikasih masukan. Pernah Bapak itu mengajak seseorang, ayo Pak, ayo Bu, ayo sholat berjamaah, ayo bareng-bareng kita meraih kemenangan, ayo sama-sama kita membangun keselamatan, ayo sama-sama kita menuju kebahagiaan, ayo bareng-bareng. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, namanya egois. Nggak boleh kita melihat saudaranya
yang lagi kesusahan, yang lagi tersesat, kita biarkan, nggak boleh. Kita ajak untuk kembali, ayo irji ilallah, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali ke jalannya Allah. Jangan biarkan mereka itu tetap dalam kezaliman, kegelapan hati, sombongnya pancer, malesnya pancer. Awalnya nggak bungu, ayo Pak, monggo, ayo kita sholat berjemaah, ayo monggo, ayo kita sholat berjemaah. Ini bentuk kewajiban antar sesama muslim untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya, biar sampean tidak termasuk orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Mengingatkan satu dengan yang lainnya, menasihati satu dengan yang lainnya, itu kewajiban kita antar sesama muslim. Mas, ojo jelek ojo dilakukan, iki wapi nasihati. Mas, ojo lek iku membuat sampean nanti sakit, mending ini menyehatkan. Apa sampean nasihati. Mas, yang sabar dalam berusaha, maklum awal, apa-apa, itu kewajiban antar sesama muslim. Tak kala kita mengingatkan ayo sholat berjamaah, tak kala kita mengingatkan ayo bareng-bareng kita ke masjid, azan udah dikumandangkan, puji-pujian udah dikumandangkan juga, sampai iqomah sudah dikumandangkan juga, kok dilalah tetap nggak mau. Kita tawakkaltu ala Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Tatkala bapak disuruh ngadani si mayit yang baru diturunkan ke kuburan itu, saya disuruh ngadani. Bapak ingat waktu, ayo Pak sholat, ingat waktu itu. Kalau sekarang, tatkala sudah badannya terbujur kaku, tidak iso obat, sudah putus, sudah amalnya sudah putus, siapa yang rugi? Yang menutup hatinya. Hatinya tertutup karena awalnya menutup kupingnya. Makanya ojo pura-pura budek, pura-pura tuli, nanti ditulikan temenan. Bukan cuma kupingnya yang tuli, sampai hati-hatinya malah ditulikan oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya bapak itu sering ngajak, siapa tak ada, ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, bareng-bareng kita menuju kemenangan, bareng-bareng kita menuju kebahagiaan. Kok dilalah bapak suruh adzan, suruh iqomati, orang yang bapak ajak tadi ternyata sudah jadi mayit. Itu yang bapak tangisi, itu yang bapak sedih. Kenapa jenengan dulu tak ajak sholat berjamaah, kok nggak gelem? Kok sekarang sudah terbujur kaku, sudah dimiringkan di kuburan, kok bapak suruh adzan, kok bapak suruh iqomah? Itu yang membuat bapak sedih. Apakah ini pernah dialami Rasulullah? Pernah. Tatkala Rasulullah ingin mengimankan pamannya sendiri, tapi ditegur oleh Allah. Kon hanya untuk menyampaikan risalah saja, masalah petunjuk akulah penentunya, kata Allah. Sama seperti itu. Mumpung kita sekarang masih mendapatkan hidayah dari Allah, masih masuk hidayah ke dalam hati kita, kita syukuri. Alhamdulillah, aku si iso rumu adzan, taruh HP-nya itu, matikan HP-nya. Sekarang setan itu kalah sama HP itu, sampai ke kamar mandi loh bawa HP. Saking nggak sempatnya sudah, sampai di sepeda motor itu loh bawa HP, balas WA, balas SMS. Itu riskan, rawan
untuk mengalami kecelakaan di jalan itu loh. Gak usah ini taruh. Kecuali profesinya sampean itu sebagai Grab, Gojek, nggak apa-apa taruh di depan, sudah jelas. Kalau sampean nggak jadi apa, berkendaraan sambil pegang HP, gini. Diingatkan oleh Allah ya, untuk supaya kita berhati-hati. Kita diajarkan untuk disiplin. Dalam hal apa? Dalam hal sholat kita diajarkan gitu ya. Disiplin waktu 5 kali sehari kita harus sholat. Laki-laki wajib berjamaah kalau tidak ada udzur. Nyesel kan? Besok akan menyesal. Apakah bapak ini pede? Yang nggak begitu pede juga. Makanya jangan sampai kepedean kita itu membuat kita itu merubah diri kita itu menjadi sombong. Kepedean itu pede karena kita sering sholat tahajud, karena kita sering sholat duha, karena kita sudah sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, terus kepedean, kebablasan, terus sombong, merasa awak dewi wis pangkate wis dhuwur, akhirnya mengentengkan sama orang lain. Kalau Allah menginginkan tatkala kita meninggal su'ul khotimah, siapa yang berani mencegahnya? Siapa yang mampu mencegahnya? Gak bisa. Makanya kita harus terus minta petunjuk kepada Allah, berhati-hati terus, minta kekuatan kepada Allah supaya bisa ditetapkan iman Islamnya, supaya tetap dijauhkan, diberi kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan yang dilarangnya. Terus gitu, gak usah kita pura-pura budeknya, pura-pura tuli. Kalau sampai pura-pura, akhirnya hatinya ditutup temenan sama Allah. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau udah hatinya ditutup, dikunci rapat oleh Allah, ini ciri-cirinya orang kafir. Ciri-cirinya orang kafir itu pertama, nggak menggubris, akhirnya pura-pura budek, akhirnya budek temenan, hatinya juga budek. Yang bahaya itu kalau sudah hatinya ini tuli, hatinya ini buta dari petunjuk Allah, isawatu walahum adzabun adzim. Semua apa yang kita perbuat akan membuat adab diri kita sendiri. Kada bi ali Fir'aun, seperti kebiasaan budaya ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, membangkang terhadap rasulnya, membangkang terhadap nabinya. Siapa nabinya pada zamannya Fir'aun? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum Fir'aun. Banyak orang-orang sebelum Fir'aun yang pura-pura budek, yang pura-pura tuli, akhirnya ditulikan temenan oleh Allah. Yang pura-pura buta dari kebenaran, pura-pura tuli dari petunjuk Allah, akhirnya mata hatinya ditulikan juga dibutakan. Summum bukmun umyum wahum la yarji'un. Kalau sudah buta mata hatinya, buta matanya, kupingnya juga tuli, la yarji'un, besok kalau sudah meninggal dunia, la yarji'un, tidak akan bisa kembali kepada Allah, akan tersesat jalannya. Kembali kemana Pak? Ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. La yarji'un. Summum bukmun fahum la yarji'un. Kalau sudah mata hatinya sudah buta,
kupingnya juga sudah tuli, terus lesannya sudah bisu dari mengucapkan, dari menyampaikan kebenaran. La yarji'u, seorang yang seperti itu tidak akan bisa kembali kepada Allah, tersesat ya, akan kembali ke kelompoknya. Siapa kelompoknya? As-syaitan. Kadzabu bi ayatina, Fir'aun dan sebelumnya itu kadzabu, mendustakan mereka itu bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, kitab-kitabnya Allah, nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah. Mereka mendustakan, gak mau mendustakan bahwa kitabnya itu benar, tahu dia kitabnya itu, tapi dia mendustakan, membelakangi, mokong. Sudah tahu itu baik tapi pura-pura nggak tahu, nggak mau dikerjakan. Fa'adahumullahu bidunubihim, maka diazablah mereka itu oleh Allah bidunubihim, dikarenakan dosa-dosa mereka. Jadi azab itu sebetulnya karena dosa-dosa kita, bukan Allah yang mau mengazab, tapi perlakuan, kelakuan, perbuatan maksiat kita yang mengazab diri kita sendiri. Kalau sampai nggak mau petunjuk dari Allah, mas duhur sholat berjamaah, sampai terus kerja sampai asar, rusak sistem yang ada di tubuh kita, sistem yang ada di otak kita yang sudah didesain begitu rupa, begitu hebatnya oleh Allah, akan rusak. Akhirnya sampean mudah stres, disujudkan pas waktu zuhur, disujudkan, dicas otaknya itu loh, dicas pemikirannya itu loh, dicas. Akhirnya tidak mudah stres. Setiap ada permasalahan Allah berikan jalan keluar, nggak akan buntu sampean. Banyak orang-orang yang sudah permasalahannya sudah memuncak, ujung-ujungnya minum racun, ujung-ujungnya gantung di diri. Mati apa itu? Mati kafir. Na'udzubillah. Dikira orang yang sukses terus mereka nggak sholat dikira bahagia. Jawabannya nehi. Gak ada kebahagiaan itu tanpa mengingat Allah. Tak ada kebahagiaan itu tanpa berzikir kepada Allah. Tidak ada. Karena hanya satu-satunya yang membuat hati kita tenang, membuat kita bahagia, hati kita bahagia, hanya zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu sadidul iqab, dan Allah itu sadid, pedih, perih, kejam, al-iqab, balasannya, azabnya. Qul lilladzina kafaru, katakan ya Muhammad, lilladzina kafaru, dimiliki orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, satu gelabun, mereka pasti dikalahkan, wa tuhsarun, kalau sudah kalah pasti digiring. Ayo, digiring kemana? Ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam ini bi'sa, jelek, sejelek-jeleknya mihad, tempat atau buayan. Mihad itu buayan atau tempat untuk kembali, panggonan. Mihad, buayan. Ada yang bilang itu digendong, atau ada yang bilang itu rahim atau tempat, sama. Mihad. Mahdi, sama Mahdi. Makanya ada hadisnya Kanjeng Nabi menuntut ilmu itu gimana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan ibu, ini buayan, ilal lahdi, sampai di ke liang
lahat. Ini buaya. Tapi kalau neraka jahanam, waduh, repot. Sejelek-jeleknya buaya, sejelek-jeleknya tempat itu neraka jahanam. Ya. Neraka jahanam itu ada yang apinya itu kecil seperti apinya rokok itu. Tapi kalau apinya itu ditaruh di kepala, itu tembus ke kakinya. Gak panas, kecil kok. Ya. Gak panas, cuma kecil, kayak kerikil itu loh. Tapi kalau ditaruh ke kepala, tembus ke kaki, kerowok semua. Saking panasnya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kehidupan kita sudah mencerminkan dari neraka, panasnya nggak karuan, stresnya nggak karuan, bingungnya nggak karuan. Setiap hari panas toh. Apa yang panas? Hatinya, dadanya panas toh. Lihat orang panas, mendengar pembicaranya orang panas toh. Lambang neraka itu. Kehidupan dunianya itu udah lambang dari neraka. Naudzubillah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Jangan sampai kita jadi orang kafir. Makanya sampean jangan sekali-kali tak niru orang kafir. Pura-pura budek guys. Ono adzan pura-pura enggak krungu ae guys. Ono puji-pujian pura-pura enggak krungu ae guys. Kemarin waktu ngaji kitab Wasiatul Mustafa, ciri-cirinya orang kafir itu, tanda-tandanya orang kafir itu, salah satunya adalah dia selalu menginginkan sholat sendirian. Itu hati. Udah ada lambang dia, udah ada tanda. Tanda ini harus kita hati-hati. Tanda dia mau kafir, mau menutup dirinya dari petunjuk Allah, dia selalu melakukan sholat sendirian. Hati. Jadi kita itu nggak punya kekuatan ya. Kekayaan kita itu nggak ada gunanya. Anak-anak kita itu nggak ada gunanya juga. Mau melawan Gusti Allah, ya nggak ada apa-apanya gitu. Ada orang kaya raya di zamannya Rasulullah itu, termasuk pamannya Rasulullah itu, namanya Abu Lahab. Kekayaannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada juga punya anak dari Nabi juga, anaknya diajak untuk beribadah kepada Allah, nggak mau. Tatkala ada banjir bandang, anaknya juga katut, hanyut banjir. Siapa? Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh. Namanya siapa? Anaknya Nabi Nuh namanya siapa? Nuh. Belum kenalan Pak, ini kenalan sih. Kanan. Jadi nggak ada gunanya kan? Sampean hartanya kaya raya, tapi sampean kafir hatinya, kufur nikmat dari Allah, nanti kekayaannya itu akan menjadi azab bagi si pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Kalau zaman dulu orang yang kaya raya ini sangat dimuliakan. Orang kalau zaman dulu orang yang banyak anaknya ini dimuliakan. Apalagi anaknya wakil, laki-laki bisa. Anaknya 10 laki-laki jalan kemana-mana dengan anaknya yang 10, keren, kayak gangster gitu ya. Termasuk keluarganya Kanjeng Nabi, kakeknya Kanjeng Nabi. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Punya anak berapa?
kakeknya Kanjeng Nabi loh, kakeknya cinta Kanjeng Nabi, tapi nggak tahu silsilah keluarganya Kanjeng Nabi. Abdul Muthalib punya anak berapa? Ada 16. Cowok 10, cewek 6. Yang 10 termasuk ayahnya Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Abdullah. Siapa aja anaknya yang 10 itu? Anaknya Abdul Muthalib yang 10 itu siapa aja? Gak tahu juga. 1 Sayyidina Abbas, 2 Sayyidina Hamzah, 3 Abdullah, 4 Abu Thalib, 5 Abu Lahab, 6 siapa 6 Zubair, 7 Al-Haris, 8 Hajl, 9 Al-Muqawwim, 10 Diror. Harus apa? Harus apa? Yang 10 itu harus apa namanya? Biar tahu nama lu. Putranya Abdul Muthalib ada 10 ya. Keturunannya ada 10 dari yang laki-laki. Yang perempuan 6. Oh, ternyata dulurnya Kanjeng Nabi sepupunya itu dari Sayyidina Hamzah. Dari Abu Thalib juga sepupunya Kanjeng Nabi, satu darah dengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak dapat petunjuk dari Allah, tidak dapat rahmat dari Allah, gak akan bisa untuk memeluk Islam. Sampean kita bukan apa-apanya Kanjeng Nabi, tapi kok dilalah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hudan oleh Allah, dapat memeluk Islam, itu syukuri itu namanya. Jangan sholat enteng, ngaji enteng. Kalau sampai habis apal nggak apa-apa. Apal maksudnya apal di sini, yang dikatakan hafid di sini, apa yang kita pelajari, kita pahami, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang namanya hafid indallah. Pelajari, hafalkan, pahami, kerjakan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mas sabar. Apa sih mas sabar? Ya sabar Pak, nggak marah itu oke. Sampai sudah sabar ndak? Dalam berusaha, dalam sholatnya sabar ndak? Dalam ngajinya sabar ndak? Dalam belajarnya sabar ndak? Kuliahnya sabar ndak? Harus dipraktekkan itu setiap hari. Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Kehidupan itu seperti itu. Ada siang, ada malam, ada yang beriman, ada yang kafir, itu sudah bergandengan. Ada surga, ada neraka. Ini loh jalan untuk surga, ini loh ada jalan untuk neraka. Kita suruh pilih oleh Allah. Milih yang mana? Monggo. Mau milih jalan ke surga, ini loh iman, sami'na wa ta'na. Ini loh jalan neraka, ojo pilih awakmu maksa. Iya, monggo. Allah ngasih kebebasan kepada kita. Wa qulil haqqu min rabbihim. Wa qulil haqqu gimana? Di surat apa itu? Kahfi ya? Gimana? Dibaca terus Kahfinya. Wa qulil haqqu min rabbihim faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Sudah. Kalau Allah menginginkan kita itu menjadi orang mukmin, dijadikan orang mukmin. Kalau kita dikarepkan sama Allah itu menjadi orang kafir, ya jadi orang kafir. Nggak bisa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Kalau Allah sudah menginginkan kita ini kebaikan untuk kita, pasti Allah akan pahamkan, Allah akan ahlikan kita itu dalam hal agama kita. Sampai niatnya yang penting, niat dari awal tuh niatnya yang harus lurus, lillahi ta'ala. Jangan sampai mencelek, jangan sampai kita itu dari niat itu tergelincir. Kalau sampai tergelincir, awalnya lillahi ta'ala, terus akhirnya linnas, itu namanya syirik kecil. Apa namanya? Riya. Jangan sampai kita riya. Kalau dalam hal ibadah, jangan sampai kita itu riya, ingin pujian dari orang. Kalau dalam hal ibadah, wa'budullah wala tusriku bihi syai'an. Jangan sampai di dalam hati kita ini, kalau dalam hal ibadah ada kesyirikan, ada menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan lainnya, enggak boleh. Kalau ibadah lillah pun enggak usah diembel-embeli, karena ada lil mertua, lil wong sugih, lil sapa wis enggak usah. Wa'budullah wala tusriku bihi syai'an. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan amal ibadah lillahi ta'ala, ikhlas, cinta karena Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nur wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya